Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sosiologi agama yang berbahagia, marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia digital ini dalam keadaan lumayan sehat walafiat. Dan insya Allah dengan kita terus bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan hidup daripada keburukannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam, dan besok di hari kiamat kita semuanya insya Allah bisa mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir di sini karena sakit atau karena lain hal, banyak masalah yang dihadapi. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya, Allah segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan di dalam mata kuliah studi peradaban Islam ini dengan mengambil tema peradaban Islam di Nusantara, ya, di Indonesia terutama. Jadi teman-teman, dari setelah kita kemarin membicarakan banyak tentang peradaban Islam di Eropa, yang penting untuk kita pelajari karena Eropa mengalami zaman bangsa yang mengalami zaman kemajuan dan sampai sekarang menjadi banyak kiblat dari berbagai bangsa di dunia, sehingga kita juga perlu tahu sisi-sisi dari peradaban Islam di Eropa yang telah kita ajarkan kemarin itu, yang kemudian kita mengetahui banyak bangsa-bangsa Eropa yang pernah ditaklukkan oleh Islam, dan meskipun kemudian mengalami kemunduran-kemunduran, tentu pada abad ini juga akan mengalami kebangkitan kembali. Bagaimana peradaban Islam di Eropa sekarang sudah merata, tidak hanya di Albania, di Yugoslavia, di Spanyol, Andalusia, di Bosnia, tapi juga mulai tumbuh perkembangan Islamnya juga di Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda gitu ya. Nah, karena hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang peradaban Islam di Indonesia, kita mulai dari masuknya Islam ini ya di Indonesia ini. Jadi sebenarnya di Nusantara ini sebelumnya adalah masyarakatnya sudah menganut agama yang sangat kuat, yaitu agama Hindu dan Buddha, yang umurnya sudah ribuan tahun ya. Sejak abad pertama agama Hindu dan Buddha dari India itu datang ke Nusantara ini, dari Aceh, Malaka, ya, Sumatera, Jawa, dan semuanya, ke Kalimantan dan sebagainya itu tentu saja memiliki akar-akar kebudayaan yang sangat kuat, atau meninggalkan sisa-sisa agama masa lalu yang kuat, yang itu bisa dibuktikan dari banyaknya peninggalan-peninggalan maupun artefak yang kita ketahui dari yang ditemukan di Sumatera, di Jawa, atau di Kalimantan, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Singosari, atau candi di Jambi, atau di Palembang, atau di Sumatera, atau di Kalimantan, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat di Nusantara, yang diperkirakan Hindu dan Buddha mampu bertahan selama 1000 tahun lebih gitu ya, 1000 tahun lebih, dan kemudian puncaknya kemudian membentuk sebuah kebudayaan yang khas di Bali gitu ya, yang kemudian mayoritas masyarakatnya di Bali, dan kemudian dari Bali ini Hindu menyebar kembali ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa, dan sebagainya itu. Nah, ada dua versi dari perkembangan Islam ini yang kemudian membentuk peradaban Islam ini, yaitu peradaban versi Melayu ya, versi Sumatera, dan dua adalah versi Jawa yang kita ketahui itu ya. Kalau versi Sumatera itu dari Profesor Hamka ya, tokoh Muhammadiyah ini, yang lebih banyak mendeklarasikan bahwa Islam masuk di Indonesia ini sebenarnya sudah lama ya, sejak abad ke-7 Masehi gitu ya. Itu yang ditandai dari
munculnya kota baru ya, kota Islam di daerah Sumatera Utara, dan itu menunjukkan bahwa pergumulan Islam dengan kebudayaan Indonesia itu sudah sangat lama ya, terutama abad ke-7 yang kemudian membentuk kebudayaan Melayu ini, yang dimana kebudayaan Melayu ini bersumber dari banyak sekali hasil perkawinan dari kebudayaan Melayu kuno dengan Melayu muda, Melayu Islam ya. Makanya kemudian muncul musik Melayu, musik gambus atau tarian-tarian Malu yang banyak sekali diwarnai oleh ajaran Islam ya, terutama yang datang dari Timur Tengah, dari dunia Arab, dari India maupun dari Persia gitu ya. Tapi yang menarik memang kebanyakan dari India gitu ya, Melayu ini. Makanya orang-orang India banyak sekali di daerah Sumatera ini ya. Ini karena pengaruh, ini karena India mengalami proses Islamisasi juga gitu ya. Tetapi memang kalau kita telusuri dari pendapat Al-Ghazali ini sebenarnya dari Timur Tengah asli ini ya, pada abad ke-7 ini sebenarnya memang pada zaman-zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman-zaman Bani Umayyah itu ya, yang kemudian menciptakan kota Barus, kota di mana para pedagang-pedagang Arab juga menyebarkan Islam di kota Barus di Sumatera Utara ini. Dari situ nanti kemudian membentuk kebudayaan Melayu, karena kemudian secara bertahap daerah Sumatera ini mengalami Islamisasi, terutama dari perubahan kerajaan Malaka yang Buddha ini menjadi Islam, kemudian kerajaan Aceh, kerajaan di Maimunah di Medan, kerajaan Siak di Riau, lalu kerajaan Jambi, kerajaan di Bengkulu, lalu kerajaan-kerajaan Islam di Palembang yang tadinya Buddha, Sriwijaya ya. Jadi mungkin para Buddhanya sangat kuat ya di daerah Sumatera ini, lalu kemudian berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam akibat dari masuknya Islam hingga membentuk sebuah masyarakat, lalu kemudian menjadi tatanan politik ini yang kemudian pengaruhnya sampai sangat besar ya ke kebudayaan Melayu ini, yang menjadi hasil sintesis dari masuknya Islam di kebudayaan Melayu di Sumatera ya, sampai ke Aceh, sampai ke Malaysia sana, sehingga hampir semua ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara, di Papua, di NTT, di Sulawesi, di Kalimantan itu kebanyakan dari kepulauan Sumatera ini, dari ulama-ulama Melayu ini, sehingga corak kebudayaan masyarakat Nusantara itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu itu ya, masyarakat Nusantara ya, seperti di Bugis, di mana ya, Makassar, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, atau di Papua atau di Maluku, itu banyak sekali kemiripan dengan kebudayaan Melayu di Sumatera. Itu akibat dari pengaruh para pedagang-pedagang dan ulama-ulama yang menyebarkan Islam sambil melakukan perniagaan di pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Nusantara ini, gitu ya. Lalu yang kedua adalah versi yang karena penduduk Indonesia itu mayoritas orang Jawa, maka ini yang paling dominan ya pengaruhnya itu pada abad ke-15 ya, pada abad ke-14-15 ini, sejak Islam masuk ke Jawa ini dianggap ditandai dari masuknya atau disebut zaman Wali Songo ini ya, di mana keruntuhan Majapahit dengan ditandai dengan kebangkitan kerajaan Islam baru di Demak ini, yang kemudian munculnya era zaman kewalian itu sangat dikenal di dalam sejarah Nusantara, terutama di Jawa dan di Nusantara ini, bahwa sebenarnya penyebar dan membentuk peradaban Islam di saat itu dari para Wali Songo ini ya, yang menyebarkan Islam, yang beradaptasi dengan kebudayaan Jawa yang sangat kuat gitu ya. Di situ kita akan melihat di zaman Wali Songo ini kebudayaan Jawa tidak hilang ya, tidak pupus begitu saja, tetapi diadaptasi menjadi bagian dari Islam, meskipun Jawanya lebih tinggi daripada ciri kearabannya itu ya, sehingga di Jawa ini para wali banyak menggunakan media-media budaya Jawa untuk memperkenalkan Islam di Jawa ini, terutama misalnya Sunan Kalijogo, dia menggunakan gunungan ya, gunungan sebagai simbol pra-Islam ya di Jawa ini,
persembahan kepada Tuhan dalam bentuk gunungan yang di situ isinya sayur-sayuran karena masakannya petani, buah-buahan dan sebagainya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Lalu kemudian diadakanlah grebek mulut ya, perayaan Maulud. Di situ orang Jawa kemudian mengenal bahwa acara grebek mulut itu sebenarnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam yang ditandai dengan dia Nabi Muhammad itu membawa ajaran rahmatan lil alamin ya. Islam yang membawa ajaran yang semesta itu dalam bentuk gunungan itu yang dibagikan kepada masyarakat Jawa. Jadi simbol rahmatan lil alamin itu dalam bentuk berkah makanan-makanan itu yang dibagikan secara gratis misalnya oleh Keraton Demak, Keraton Pajang, Keraton Jogja, Solo dan sebagainya itu yang pada masa itu memang Jawa belum sepenuhnya Islam mendapat ke-15 ini ya sampai 16 ini lalu kemudian menerima Islam tapi dalam bentuk budaya Jawa itu. Nah, itu tentu berbeda dengan di Melayu di mana Islam dengan budaya Melayu itu setara. Kalau di Jawa ini Islam dengan Jawa ini Jawanya lebih tinggi daripada corak kebudayaan Islamnya itu sehingga bisa dikenal dengan proses apa ya Jawanisasi Islam itu ya. Kalau di Melayu mungkin lebih dekat tepat ke Islamisasi Melayu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman kita bisa kembangkan di diskusi-diskusi di kelas dan dikembangkan di lebih lanjut di forum-forum lain maupun Anda cari di buku-buku referensi maupun di dunia digital. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.